Di tengah protes mematikan di Iran, ancaman muncul dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengungkap kemungkinan intervensi pihaknya dalam konflik internal Teheran apabila korban jiwa terus berjatuhan. Namun, Teheran tak mau kalah dan menyampaikan peringatan balasan terhadap Washington. Aksi saling ancam kedua pihak menimbulkan kekhawatiran kemungkinan konflik besar yang bisa menyeret seluruh Timur Tengah. Lantas, akankah Amerika Serikat benar-benar akan menyerang Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Time.com, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan intervensi pasukannya buntut protes mematikan yang mengguncang Iran. Gedung Putih mengisyaratkan diplomasi tetap menjadi jalur pilihan presiden dalam permasalahan ini. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan, serangan udara menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada. Tetapi, diplomasi selalu menjadi pilihan pertama bagi presiden. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. Di lain sisi, para pejabat lain mengaku Trump telah diberi pengarahan tentang alternatif militer dan non-militer, mulai dari operasi cyber hingga serangan yang ditargetkan. Trump mengaku militernya sedang mempertimbangkan beberapa opsi yang sangat kuat terhadap Iran yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan Minggu 11 Januari 2026. Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very powerful force. Menurut Direktur Program Timur Tengah di Center of Strategic and International Studies atau CSIS, Mona Jacobian, skenario yang paling mungkin mendorong Amerika Serikat untuk terlibat secara militer adalah jika terbukti sejumlah besar demonstran dibunuh oleh rezim. Jacobian memperingatkan kurangnya informasi yang bisa diverifikasi membuat penentuan tersebut sulit. Menurutnya, penggunaan militer bertentangan dengan pendekatan Trump terhadap Iran. Jacobian menilai Iran adalah kasus yang jauh lebih kompleks daripada negara lain, mengingat posisinya di Timur Tengah dan Teheran tidak memiliki oposisi yang bersatu dan terorganisir yang mampu memerintah. Pemerintahan Trump disebutnya waspada terjebak dalam kekacauan dan ketidakpastian jika mereka menggulingkan rezim. Kendati demikian, Pentagon belum mengerahkan kapal induk atau kelompok penyerang ke wilayah Iran. Sekutu-sekutu Teluk juga masih waspada setelah serangan rudal Iran dalam perang singkat dengan Israel Juni 2025 lalu. Menurut ahli Timur Tengah di Cato Institute John Hoffman menilai, apa yang disampaikan Trump adalah contoh lain dari campur tangan Washington di Timur Tengah tanpa tujuan akhir yang jelas. Menurutnya, satu serangan kemungkinan tidak akan menggulingkan rezim dan justru memicu seruan lebih lanjut untuk tindakan lain. Melansir The New York Times, Iran menyatakan mereka siap untuk konflik, tetapi juga siap bernegosiasi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Senin 12 Januari 2026, menyusul peringatan Presiden Trump yang mungkin akan campur tangan menghentikan penindakan mematikan pemerintah Iran terhadap protes oposisi. Araghchi mengatakan pihaknya tidak mencari perang, namun siap berperang dan lebih siap daripada sebelumnya. Tetapi, ia turut mengatakan pihaknya siap bernegosiasi yang adil dengan hak yang sama dan saling menghormati. Beberapa pejabat Amerika Serikat menilai Iran berupaya menunda serangan Amerika Serikat daripada benar-benar terlibat dalam diplomasi. Selain itu, tidak jelas topik apa yang akan dinegosiasikan pemerintah Iran dengan Amerika Serikat. Peneliti senior Carnegie Endowment for International Peace,
yang mempelajari Iran dan kebijakan luar negerinya, Karim Sajapor mengatakan, Iran menawarkan perundingan dan kesepakatan untuk membujuk Trump agar tidak menggunakan kekuatan militer terhadap mereka. Pakar Iran di Universitas Johns Hopkins, Vali Nasr mengatakan, pemerintah Iran mengambil pendekatan pragmatis dan tidak hanya mencoba mengulur waktu, tetapi mereka memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam negosiasi karena program nuklir mereka telah terhenti sejak Perang Juni 2025. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Iran menyampaikan sikap ganda dengan menyatakan siap perang tetapi terbuka bernegosiasi. Melansir independent.co.uk, Iran mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap Israel dan pusat-pusat militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memperingatkan, baik Israel maupun pusat-pusat militer, pangkalan dan kapal-kapal Amerika Serikat akan dianggap sebagai target yang sah jika terjadi serangan. Dalam perang singkat Juni 2025 lalu, Teheran melancarkan serangan rudal terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Teheran dikenal sebagai negara yang memiliki persenjataan mematikan di dunia internasional. Iran memiliki rudal jelajah menengah dengan jangkauan hingga 1.240 mil dan rudal jarak pendek yang bisa menempuh jarak hingga 435 mil. Menurut perkiraan proyek pertahanan rudal CSIS, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat terletak dalam jangkauan senjata jarak pendek Iran. Pangkalan itu termasuk di Kuwait, Irak, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab yang semuanya mungkin beresiko terkena pembalasan Iran dengan senjata jarak pendek. Selain itu, Iran juga bisa memilih untuk menyerang fasilitas minyak dan gas utama di negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk memberikan harga yang lebih mahal atas keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Sebagai informasi, pasukan Amerika Serikat telah diserang beberapa kali oleh pasukan yang didukung Iran sejak pecahnya perang di Gaza dan konflik-konflik selanjutnya dengan aktor negara dan non-negara di kawasan yang lebih luas. Teheran juga melancarkan serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dalam perang singkat dengan Israel dan Amerika Serikat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat tajam di tengah protes mematikan yang mengguncang Teheran. Trump membuka kemungkinan intervensi termasuk opsi militer, meski Gedung Putih menegaskan diplomasi tetap menjadi jalur utama. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap ganda yang menyatakan siap berperang sekaligus membuka pintu negosiasi. Situasi yang terjadi memicu kekhawatiran kawasan tersebut diambang krisis, di mana satu langkah keliru bisa memicu perang regional yang sulit dikendalikan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.